adik-adik, selamat pagi. Nah, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya tentunya. Dan ingat, di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan. Dan tentunya siapa di sini yang ingin ke sekolah, yang bertemu dengan teman-teman dan bertemu dengan guru-guru? Pastinya kalian semua ingin ya, tapi ingat bersabar. Di dalam kondisi pandemi ini kalian harus bisa belajar di rumah dan semangat. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama kakak Lusri Dianawati dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kita akan belajar tentang apa adik-adik? Tentang kelas 4, tema 1, subtema 1. Dan untuk itu simak video ini dengan seksama ya adik-adik. Semangat! Nah, sebelum kita memulai pembelajaran atau kegiatan yang akan kita lakukan, kita sebagai umat beragama tentunya harus melakukan doa ya adik-adik. Hal ini bertujuan agar kegiatan yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu kakak pimpin ya doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu, siapa nih di sini yang tidak hadir? Apakah ada keterangan yang tidak hadir pada hari ini? Apakah sakit, tanpa keterangan, ataupun izin? Nah, untuk itu, silakan buka buku kalian dan perhatikan materi berikut. Nah, di sini kita akan belajar tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Indonesia ini kaya akan suku, budaya, dan pulaunya itu sangat banyak adik-adik. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukuri dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Bacalah teks berikut dalam hati atau kalian bisa mendengarkan dari penjelasan Kak Citra. Paragraf yang pertama dari bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Itu paragraf pertama. Lalu paragraf kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf yang ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan.
Paragraf yang keempat. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula suaranya atau bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Paragraf yang kelima. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, itu tadi pawai budaya yang dilihat Udin dan teman-temannya. Ada 5 paragraf yang kita baca. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Paragraf itu biasanya kita tahu itu paragraf itu ciri-cirinya kalimat pertama itu pasti ditulis menjorok ke dalam adik-adik. Jadi itu adalah paragraf. Nah, kalau bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Tadi ada 5 paragraf. Nah, di setiap paragraf itu ada kalimat-kalimatnya. Nah, dalam kalimat-kalimat di paragraf tersebut itu mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Kita baca paragraf kedua dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya adik-adik. Nah, di sini Kak Citra sudah menuliskan paragraf 2 dalam beberapa kalimat. Jadi, satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Bacaan tadi ada 7 kalimat yang akan kita pelajari. Nah, 7 kalimat ini kita akan cari tahu mana gagasan pokok, mana gagasan pendukungnya. Untuk kalimat yang pertama, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, yang kalimat berikutnya, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Berarti kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Jadi kalimat pertama ini disebut gagasan pokok dan kalimat kedua disebut gagasan pendukung. Kita lihat kalimat yang ketiga. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri atas atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, di sini masih menjelaskan tentang rombongan dari Maluku. Jadi kalimat selanjutnya ini termasuk dalam gagasan pendukung. Kita lihat di paragraf yang ketiga juga adik-adik. Jadi paragraf ketiga ini ada 4 kalimat. Nah, supaya kalian bisa memahami apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Jadi kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Karena kalimat pertama itu intinya adalah
budaya Bali itu terkenal dengan bunyi musiknya yang berbeda. Maka kalimat pertama ini adalah gagasan pokok. Nah, alat musiknya diuraikan di kalimat kedua, 3 dan 4. Maka kalimat 2, 3 dan 4 ini termasuk gagasan pendukung. Begitu adik-adik. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Ini adalah keberagaman bangsa kita, adik-adik. Lihat ya, bangsa Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau. Tapi khusus untuk provinsinya, kita sudah memiliki 34 provinsi. 34 provinsi itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Dari pakaian adat, tari, senjata, rumah, makanan juga bisa adik-adik. Nah, ini adalah contoh keberagaman yang ada di bangsa Indonesia. Dari yang pertama, dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau. Kalian lihat di sini, mereka memiliki kebudayaan masing-masing. Nah, kita mau lihat nih, dari 34 provinsi ini kebudayaan seperti apa. Kak Citra hanya akan cantumkan saja, kalian bisa baca ya adik-adik ya. Nah, ini adalah provinsi berikutnya, ada Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat memiliki keunikan masing-masing. Lalu ada Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat. Lalu ada Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara. Lalu ada Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, lalu ada Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan Kalimantan Utara. Nah, itu tadi ciri khas dari masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Coba kalian sebutkan adik-adik, kalian berasal dari provinsi mana? Bisa kalian tulis ya di kolom komentar. Nah, adik-adik kalian juga bisa bertanya ke teman-teman kalian asal daerah mereka. Lalu tanyakan juga apa sih ciri khas dari asal atau dari daerah mereka masing-masing. Setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apakah kalian semua berasal dari daerah yang sama? Jelaskan. Nah, mungkin ada yang berasal dari daerah yang sama, ada yang berbeda ya. Ya, mungkin ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa Barat. Mungkin asal daerah kita berbeda-beda. Kalau Kak Citra dari Jawa Tengah. Nah, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Coba jelaskan. Nah, ciri khasnya tidak ya, ciri khasnya berbeda. Masing-masing daerah itu memiliki ciri khas masing-masing. Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Nah, kita harus tetap hidup rukun, saling menghargai, tidak mengejek ciri khas daerah teman kita yang lain. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya adik-adik. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk
sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Mungkin ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang dari suku Jawa, suku Batak, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus tetap saling menghargai. Tadi merupakan penampilan dari Sekarang, tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Adik-adik bisa tuliskan di buku kalian masing-masing. Nah, di sini sikap yang harus dilakukan dalam menghargai keberagaman. Contohnya yang pernah kalian lakukan, mungkin bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Lalu tidak mengganggu teman yang berbeda agama saat sedang beribadah. Tidak mengejek suku dan agama orang lain, berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku dan agama. Lalu berikutnya bisa memberi kesempatan teman untuk beribadah. Coba kalian sebutkan yang lain adik-adik yang kalian lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. sudah menonton video ini sampai habis dan Kamu juga bisa menuliskan minggu depan.